Roh Kudus lah yang memberikan kita hikmat kan, dan menegur kita kalau kita salah, kalau kita udah mulai berdosa gitu, kita udah mulai jauh dari Tuhan. Karena dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita mencintai seseorang misalnya, kita pasti pengen deket sama orang itu kan. Kita pasti pengen, contoh, contoh simpel lah, aku sama suamiku menikah, kami saling mencintai gitu. Pasti kami pengen selalu sama-sama, ya kan. Makanya aku nekat tinggal di Belanda ini gitu kan. Aku bener-bener yang penting aku dekat sama suamiku gitu kan. Makanya aku nekat banget keluar dari zona nyaman, masuk ke sini, masuk ke Belanda. Halo bro dan sis semuanya, kita kembali lagi nih di Testimoni bersama Nana. Gimana kabarnya kalian guys? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan kesempatan kali ini kembali tentunya Nana akan bersaksi. Melanjut sih benernya ya, melanjut kesaksian yang tema Jumat kemarin. Jadi tema Jumat kemarin yaitu mengenai tujuan hidup. Bagian yang pertama, part one gitu kan. Nah sekarang part yang kedua gitu. Bagian yang kedua juga tetap tentang tujuan hidup gitu. Nah waktu yang kemarin ini aku sempat sharing tentang bagaimana proses peperangan roh gitu yang aku alami. Terus bagaimana kita merenungkan firman itu, firman Tuhan ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam sampai kita bisa memahami dan mengerti gitu kan maksud Tuhan. Nah, bagian yang sekarang adalah bagaimana kita menjalankan, bagaimana kita melaksanakan dengan perbuatan gitu, melaksanakan firman Tuhan tersebut dengan perbuatan. Yaitu istilahnya waktu kemarin ini tentang teorinya lah ya, secara teori. Well, bukan teori juga sih, tapi tentang apa konsep-konsep yang dilakukan di dalam diri kita sendiri gitu. Nah, sekarang bagaimana cara mempraktekkan itu dengan apa ya, terhadap masalah yang kita hadapi, terhadap orang lain gitu yang udah istilahnya udah bukan secara individu tapi udah melibatkan pihak yang lain gitu kan. Nah, ini yang aku mau bersaksi gitu, dan bagaimana cara uh, menjalankan firman Tuhan itu tersebut gitu. Dan aku mau men-sharingkan gitu kejadian yang tetap ya kejadian yang udah pernah dialami gitu. Jadi beberapa minggu lalu, bagi yang belum tahu, aku tinggal di Belanda gitu, dan biasanya kami orang-orang Indonesia yang tinggal di Belanda kan suka ada acara gitu kan, acara tanggal sekian, terus aku datang waktu itu kayak semacam fellowship gitu sih, terus doa, kita doa, terus kita makan-makan makanan Indonesia gitu kan, itu yang sangat mengobati rasa kangen aku dengan tanah air ya kan, namanya emak-emak perantauan begitulah ya, pasti kangennya makanan gak jauh. Salah satunya makanan. Terus selain itu setelah makan-makan udah mulai sore gitu kan, kita ngobrol-ngobrol gitu, terus aku lihat kayaknya udah harus pulang nih. Terus aku waktu itu sama anakku, aku gendong anakku gitu kan, gendong, tentunya kita izin dong sama tuan rumah ya, kita mau pulang gitu. Udah, tiba-tiba ada satu bapak-bapak, familiar sih, mungkin aku pernah ketemu acara yang sebelumnya gitu. Cuman karena aku lupa-lupa inget, beliau juga udah usia 70 tahun lebih juga, mungkin udah lupa-lupa inget juga gitu kan. Kita kenalan gitu, kita kenalan, terus ngobrol, dia nanya, "Udah berapa lama tinggal di Belanda?" Gitu kan. Terus, "Kamu di sini ngapain?" "Studen," gitu, yang aku bilang udah emak-emak tampangnya begini masih dibilang studen, aku, "Aduh makasih Om." "Bukan Om, aku bukan studen, aku ini nikah sama orang Belanda." "Oh gitu." Terus padahal aku lagi gendong anakku loh, terus aku tunjukin, "Ini anakku loh Om." "Oh iya ya." Terus begitu dia nanya, ngobrol-ngobrol gitu kan, banyak banget gitu kan pertanyaan, aku udah mau pulang gitu kan. Terus sampai satu pertanyaan terakhir gitu kan, dia tanya begini, "Apa cita-cita kamu?" Aku sempet kaget juga, "Hah, cita-cita?" Oh, ya aku mama-mama Om, ya paling jadi ibu yang baik lah Om. Terus Om itu bilang, "Oh ya ya, oke oke." Terus anakku udah motah-motah gitu, kayak menunjukkan gestur dia udah nggak betah gitu kan. Nah aku pikir nih anakku kan lagi umur 2 tahun ini lagi aktif-aktifnya gitu kan, anak cowok lagi kan. Kalau dia sampai motah dia turun, wah itu udah susah lagi nangkepnya gitu. Untuk menuju ke pintu rumah itu mau keluar itu pasti susah gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, aku pamit ke Om itu kan, "Om aku pulang dulu ya Om." Terus udah gitu, "Iya ya," gitu. Terus kita selesai, aku buru-buru sama anakku menuju ke parkiran.
dan jarak dari tempat acara ke rumahku itu sekitar ada hampir 1 jam, 50 menitan lah ya, sekian gitu. Nah, pas aku tutup pintu mobil, aku taruh anakku di belakang itu, aku kan nyetir ya, aku cuma berdua waktu itu sama anakku, terus aku sambil nyetir, perjalanan jauh ya kan, mulailah aku tergiang-giang kata-kata om itu yang lumayan menggelitik gitu, yang cita-cita ya. Terus aku mulai ngobrol lah gitu sama Tuhan sambil doa ya di jalan ya, sambil ngobrol, terus sambil merenung. Iya ya Tuhan, cita-cita aku itu apa ya sekarang gitu kan, maksudnya orang yang udah model mama kayak aku begini, apakah masih punya cita-cita gitu kan. Terus sambil mikir lagi, ya kalau dulu sih cita-cita aku, ini untuk ke anak-anak tahun 90-an pasti tahu gitu ya. Kalau kita isi buku biodata, apa ya, buku kenang-kenangan ya, diary, bukan diary, buku kenang-kenangan. Nah, kalau kita lagi ngisi itu, di sekolah kan dulu lagi ngehits banget kan, nama, alamat, umur, kelas berapa, hobinya apa, kata-kata mutiara, cek. Terus udah mulailah keluar pantun-pantun gitu kan. Terus ada lagi satu, cita-cita. Nah, biasanya kalau aku tulis itu cita-cita, pasti aku pengen tulisnya jadi penyanyi atau musisi gitu. Nah, which is yang sekarang ini cita-cita itu sudah terwujud gitu, dan Tuhan membuka pintu itu sampai akhirnya aku ya memang menyanyi gitu kan saat ini, dan dari aku kecil aku memang fokus gitu, walaupun aku sekolah di major yang lain, tapi cita-cita itulah yang aku kejar gitu. Aku memang anaknya begitu gitu dari dulu. Dan akhirnya sudah sampai sini ya kan, udah kita merantau jauh ya kan, menyanyi menyanyi dari Indonesia terus menyanyi ke Asia ya kan, Taiwan, Cina, ke mana, Singapura, apalah gitu. Terus sampai akhirnya nyanyi di Belanda dan sekitarnya gitu kan, udah Eropa. Apalagi sih gitu yang mau dicita-citakan gitu. Ya, walaupun versinya ya versi aku gitu ya, bukan yang jadi star, artis terkenal atau apa gitu, dan itu juga bukan passion aku gitu, dan aku pengennya bermusik ya bermusik gitu ya, bukan yang star gitu. Aku bermusik untuk hidup kan waktu itu gitu. Nah, sekarang saat aku udah menjadi mama, aku tinggal di Belanda, aku ini bermusik jadi lebih kepada ya aktivitas apa ya, lebih kepada hobi sih sekarang gitu kan. Udah nggak kayak dulu gitu. Dulu kan benar-benar profesional ya. Aku hidup dari musik gitu. Nah, itu semuanya jadi berubah gitu kan. Dan aku merasa apa ya gitu, apakah masih ada ya untuk seorang ibu seperti aku ini punya cita-cita. Dan sampai ke satu momen di mana Tuhan kasih jawaban gitu, dan ternyata cita-cita yang aku cari gitu dari perenungan itu, aku mencari itu udah bukan cita-cita secara duniawi gitu. Kalau kayak gitu kan mau jadi penyanyi atau mau menjadi orang sukses apa, itu kan semuanya posisi di dunia yang kita kejar gitu loh. Dan saat aku mengalami proses begitu panjang yang di testimoni sebelum-sebelumnya yang udah aku bersaksi banyak gitu kan, dari proses itu aku udah nggak ada tuh passion lagi secara dunia untuk mengejar cita-cita duniawi gitu. Ya dulu ya sempet lah, terakhir ini setelah di Belanda kan pengen jadi musik agency gitu, pengen punya bisnis musik ini itu gitu. Dan akhirnya setelah melalui proses yang ternyata Tuhan membukakan mata hatiku gitu, itu udah bukan cita-cita aku lagi gitu. Jadi itu adalah bonus lah kalau ternyata tercapai, Tuhan tambah-tambahkan lah gitu. Karena sekarang aku lebih mencari kepada kerajaan Allah gitu, kepada kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus gitu kan. Udah beda ternyata cita-citaku setelah aku mengenal Tuhan Yesus gitu. Terus akhirnya ternyata ada visi misi yang Tuhan kasih gitu, kerinduan hati, yaitu regenerasi gitu. Jadi Tuhan kasih kerinduan untuk aku kayak estafet ya, memberikan tongkat estafet ini ke anakku gitu, ke keturunan-keturunanku selanjutnya. Dan disitulah bagaimana kita harus mulai diproses untuk mempraktekkan itu, susah gitu kan. Aduh, ngurus anak aja biar nurut itu susahnya minta ampun gitu kan, dan itu harus banyak-banyak berdoa berhikmat. Ya aku salut sih sama ibu-ibu, terutama yang ibu-ibu yang anaknya banyak gitu kan, satu aja repot Bu gitu. Aku salut sama kalian. Dan ya saat itulah aku mulai disadarkan, oh ternyata Tuhan kasih loh cita-cita secara spiritual ini ya, tapi tetap harus dalam kenyataan hidup harus dipraktekkan, karena
regenerasi ini perlu proses, nggak mungkin bisa semudah membalikkan telapak tangan terus anak kita langsung mengerti tentang kekristenan dengan paham yang sama kayak kita mengerti, belum tentu gitu. Dan terus aku lihat di Belanda, aduh apalagi Belanda ya, dunia ini dunia yang benar-benar modern banget gitu di Belanda, beda banget sama Indonesia gitu. Papa mertuaku eh, ini beliau ini udah usia 89 tahun ya, hampir 90 tahun. Jadi aku tuh banyak belajar tentang sejarah Belanda gitu dari papa mertuaku dan dari suamiku tentunya. Suamiku ini kan memang sejarawan gitu kan. Dan akhirnya aku banyak belajar gitu dari mereka. Jadi kalau di Belanda ini sekarang gedung-gedung gereja yang tinggal gedungnya aja gitu, ibadahnya udah nggak ada, jemaatnya udah nggak ada, gerejanya sendiri udah sebagai sebuah kesatuan gitu, sebagai tubuh Kristus itu udah nggak ada, jadi tinggal gedung-gedung kosongnya. Dan itu gedung kosongnya bagus-bagus, indah-indah gitu, ada yang udah mau didemolis, yang mau dihancurin, terus ada yang dirubah jadi supermarket, pokoknya fungsinya udah bukan gereja gitu. Dan itu yang sangat miris, yang aku lihat bukan cuma di Belanda, di Eropa banyak kayak gitu. Terus aku berpikir gimana nih regenerasinya gitu kan ke generasi anakku gitu. Nah, di situ aku mulai mengingat gitu tentang papa mertua gitu kan. Beliau ini cerita tentang masa perang Dunia Kedua ya. Bayangin ya udah hampir 90 tahun tuh pasti pengalamannya banyak. Dan karena aku tinggal di sini aku pengen tahu gitu apa sih yang dilewati oleh papa mertua aku selama tinggal di Belanda gitu. Nah, waktu Perang Dunia Kedua itu dia harus survive gitu kan, terus rumah itu tiba-tiba kena bom gitu, terus yang dia itu harus kemana-mana gitu cari, tinggal dari satu tempat ke tempat lain gitu. Di kota tempat aku tinggal pun sempat kena bom gitu. Dan yang di situ dia cerita materi itu udah gak ada harganya gitu saat peperangan itu gitu. Jadi yang istilahnya ya tujuan hidup aku akhirnya ya bener ya, kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di depan gitu. Jadi udah bukan materi lagi. Dan yang aku wariskan ke anak aku bukan bukan cuma materi ya. Kalau normalnya orang dunia kan pasti mewariskan harta ya, harta benda gitu. Tapi yang lebih penting eh, yang harus aku wariskan ke anakku ini kan adalah tentang eh, pemahaman dia terhadap Tuhan Yesus. Bagaimana iman dia bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Itu warisan terbesar kalau menurut aku ya. Agar dia bisa memperoleh juga hidup yang kekal, kekekalan itu sendiri gitu setelah kehidupan ini. Gitu. Aku mudah-mudahan pengennya Tuhan aku bisa regenerasi bukan cuma ke anakku aja tapi ke anak-anak yang lain juga gitu. Itu visi misinya ternyata. Nah, terus tetap aku minta Tuhan tolong uji apakah visi misi ini benar-benar datangnya dari Tuhan atau cuman keinginan aku pribadi, itu waktu yang akan membuktikan gitu kan. Tapi ya so far Tuhan kasih kerinduan di hati aku tentang regenerasi ini gitu. Dan waktu dulu di Belanda guys, ternyata memang agama itu sangat dibutuhkan untuk hidup gitu, untuk kehidupan sosial, kehidupan apapun itu gitu. Jadi bahkan dulu di Belanda ada dua agama yang majority, sama-sama Kristen sebenarnya ya, agama Katolik dan Kristen Protestan. Jadi setiap kali kalau kita mau mengisi formulir untuk sekolah anak itu ada dua macam gitu, maksudnya pendidikannya itu pendidikan di sekolah Katolik atau sekolah Kristen Protestan gitu. Dan mereka itu terpisah, mereka nggak bisa campur. Misalnya mereka dari keluarga Katolik tidak menikah dengan keluarga Kristen Protestan, sampai begitu gitu. Nah terus akhirnya disitulah yang membuat mereka itu jadi ya memang waktu itu saat itu agama diperlukan untuk siklus kehidupan gitu kan. Nah sampai akhirnya perubahan zaman, perkembangan zaman yang sekarang semakin modern, aturan pemerintah juga berubah, dan sekarang ini saat aku datang ke Belanda udah nggak diperlukan lagi soal agama gitu. Jadi nggak pernah dicantumkan di kartu identitas kita agama apa. Sedangkan di Indonesia masih ya, di Indonesia kita masih perlu banget untuk mencantumkan di KTP kita, aku masih paspor hijau, tulisan agamanya apa gitu. Karena kan untuk kebutuhan surat menyurat, pernikahan pun harus sesama agama gitu kan, harus satu. Terus banyak sekali urusan registrasi gitu istilahnya untuk hidup lah yang di Indonesia itu masih
memerlukan, sampai ke komunitas, keluarga, masih di Indonesia walaupun kita memang ada toleransi tapi masih, ya yang muslim-muslim, yang Kristen-Kristen gitu kan. Nah, kalau dulu di Belanda gitu, yang Katolik-Katolik, yang Kristen Protestan juga, mereka masing-masing gitu. Jadi ada, jalannya sendiri, tempat untuk hidup sosialnya sendiri gitu. Dan di Indonesia masih begitu, di Belanda udah enggak gitu. Jadi di Belanda malah setelah berkembangnya zaman ke tahun sekian, berarti itu udah berapa puluh tahun lalu kan, waktu dari tahun papaku itu sekitar 40 tahun 40 sekian ya, 1940 sekian gitu kan yang dia cerita gitu. Nah, itu ternyata prosesnya itu yang dialami di Belanda, mereka itu banyak mengalami kekecewaan, kepahitan dengan orang-orang Kristen, dengan gereja gitu. Sampai akhirnya orang-orang Belanda meninggalkan kekristenan itu. Banyak sekali dari sekian puluh tahun itu, banyak orang-orang yang di Belanda ini malah banyak jelek-jeleknya gitu kekristenan itu gitu. Jadi akhirnya makanya banyak orang yang udah muak, udahlah nggak inilah sama kekristenan gitu. Akhirnya gereja-gereja kosong. Itu yang terjadi. Di Indonesia juga mulai kan banyak juga terjadi yang pengalaman-pengalaman nggak enak gitu yang juga pernah aku alami tentang gereja gitu kan. Tapi itu kembali lagi, itu benernya kepada personilnya gitu, kepada perorangannya ya kan. Bagaimana kita sama Tuhan gitu. Sempat juga suamiku bilang, "Nak, kalau misalnya aku di Indonesia, ya, aku pasti kalau memang isi KTP itu kan diperlukan gitu kan. Kalau aku jadi orang Indonesia atau harus menulis isi formulir gitu dan memang dibutuhkan, pasti aku akan tulis Kristen." Gitu. Nah, terus udah gitu, "Oh berarti kamu cuma Kristen KTP itu." Gitu. Ya itulah kerinduan aku, ya itu masih aku bergumul dan itulah salib yang aku pikul gitu. Karena suamiku juga karena dari generasi papahnya ini mengalami kepahitan, suamiku juga menganggap kekristenan itu ya sesuatu yang baik, tapi pada prakteknya orang-orang Kristennya itu tidak mencerminkan firman yang dituliskan di Alkitab itu gitu. Jadi dia juga masih perlu proses gitu, dan akhirnya aku berpikir banyak juga orang-orang Indonesia yang cuma secara Kristen KTP gitu kan, yang pada prakteknya kesehariannya nggak pernah ibadah, nggak pernah, ya banyak juga yang agnostik ya sekarang ya istilahnya gitu. Dan tapi ya tetap harapan aku semoga ke depan di Indonesia gereja tetap bertumbuh ya, karena ini saatnya revival bagi Asia untuk membawakan kembali berita Injil ini ke Eropa. Kayaknya udah seasonnya gitu, udah masanya. Nah sekarang yang aku lihat di sini, kekristenan yang dikenal oleh papa mertuaku jauh berbeda dengan kekristenan yang aku alami di Asia gitu. Nah ternyata ada satu perbedaan besar. Yang pertama, waktu itu di Belanda ini yang dipahami oleh papa mertuaku yaitu aturan-aturan yang menakutkan gitu. Jadi mereka harus menjalani ini karena mereka ketakutan gitu. Padahal benernya kita memang takut akan Tuhan ya, kita harus takut akan Tuhan, tapi bukan begitu gitu. Maksudnya kita takut akan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, makanya kita takut gitu. Harusnya begitu kan. Jadi kalau yang aku dapat kekristenan yang aku kenal dari Asia ya, aku kan memang besar di Jakarta, bertobat juga di Jakarta, masuk Kristen di Jakarta gitu. Jadi dari awal yang aku ketahui gitu, bahwa kekristenan ini kita melakukan sesuatu, kita takut akan Tuhan karena kasih gitu. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita kan sebagai manusia. Nah, itu yang poin yang miss gitu, yang nggak didapatkan oleh papa mertuaku gitu. Jadi papa mertuaku nggak dapat penjelasan lebih panjang tentang itu, tapi yang dialami lebih kepada aturan-aturan gitu. Nah, benarnya di Alkitab memang tertulis segala sesuatu yang memang itu disebut dosa gitu. Dosa ini, dosa itu ya macam-macam, dan Roh Kudus lah yang memberikan kita hikmat kan, dan menegur kita kalau kita salah, kalau kita udah mulai berdosa gitu. Kita udah mulai jauh dari Tuhan. Karena dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita mencintai seseorang misalnya, kita pasti pengen deket sama orang itu kan. Kita pasti pengen, contoh simple lah, aku sama suamiku menikah, kami saling mencintai gitu, pasti kami pengen selalu sama-sama ya kan. Makanya aku nekat tinggal di Belanda ini gitu kan. Aku bener-bener yang penting aku dekat sama suamiku gitu kan. Makanya aku nekat banget
keluar dari zona nyaman, masuk ke sini, masuk ke Belanda. Nah, terus suamiku saat menikahi aku, dia pasti mencintai aku, dia mengasihi aku gitu kan. Nah, contoh kecil, dia tahu aku ini demen kopi. Aku demen kopi banget. Terus kalau saat musim panas gini, aku demen kopi dingin ya, ice coffee gitu. Nah, setiap kali dia ke supermarket, dia ngeliat kopi, ice coffee dingin, pasti ingetnya aku gitu. Pasti dia mau beli tuh. Dia beli ice coffee itu, selalu dia taruh di kulkas gitu. Terus dia pasti nunggu. Dia pasti bilang, "Nak, aku udah beli ice coffee," gitu kan, udah taruh kulkas. Nah, dia pasti nunggu aku minum gitu. Kalau dia ngelihat aku minum, dia seneng. Dia seneng karena aku seneng gitu kan. "Oh ya, makasih ya, aduh enak nih kopinya." Nah, dia selalu pengen bikin aku bahagia gitu. Dia pengen menyenangkan hati aku. Nah, itu kami pasangan suami istri ya. Dengan sesama manusia aja kita pengennya begitu. Terlebih lagi kasih Bapa gitu kan. Terlebih lagi kita mengasihi Tuhan, kita harusnya lebih dari itu gitu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan gitu kan. Kita melakukan firman Tuhan itu dengan tujuan gitu, motivasinya itu menyenangkan hati Tuhan gitu, bukan karena takut gitu, takut ini takut itu. Ya, selebihnya ya kita menyenangkan hati Tuhan itu memang karena kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita takut kehilangan Tuhan gitu kan. Kita nggak mau jauh dari Tuhan. Nah, aturan-aturan misalnya di Alkitab tertulis gitu kan, dosa-dosa segala macam, itu kan dosa-dosa itu menjauhkan diri kita dari Tuhan karena kita orang yang sangat berdosa gitu kan. Dan kita pasti pengen karena Tuhan sudah memberikan Kristus ya ke dunia ini, kita pengen serupa dengan Kristus agar kita dekat sama Tuhan gitu kan. Kita pengen dekat biar kita nggak jauh dari Tuhan gitu. Makanya kita harus menghindari dosa ini, menghindari dosa itu. Nah, kita tahu ketentuan yang ada di firman Tuhan seperti itu, kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Jadi konsepnya beda ya, bukan karena kita takut masuk ke nerakanya, tapi karena kita takut kehilangan Tuhan gitu, karena kita membutuhkan Tuhan. Karena hidup kita ini memang eh, sangat tergantung gitu. Tanpa Tuhan kita hancur, akan hancur banget gitu. Dan kita tahu itu gitu, karena saking cintanya kita gitu, makanya kita mau melakukan firman itu, walaupun susah. Para rasul sampai bersedia akhir hidupnya cara meninggalnya itu serem-serem gitu, karena memang itu worth it bagi mereka gitu. Dan saking mereka mengasihi Tuhan dan mereka tahu tentang kebenaran gitu, karena firman Tuhan itu isinya tentang kebenaran semua gitu kan. Dan setelahnya adalah kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus gitu. Itu kan yang kita tuju gitu. Nah, disitulah konsep yang sangat berbeda yang dipahami oleh kebanyakan orang mungkin ya di Belanda waktu zaman papa mertua aku itu gitu. Dan disinilah yang mulai aku coba kembali ke regenerasi ini, juga aku mulai banyak-banyak ngobrol sama papa mertua aku tentang paham kekristenan gitu, tentang yang aku kenal Tuhan Yesus itu seperti apa gitu, biar beliau kembali mulai memahami gitu kan pelan-pelan. Terus juga ke suamiku gitu, dengan sekarang ini jadi aku malah contoh orang Kristen gitu kan di keluarga kami gitu ya. Oke, dan itu nggak gampang, itu nggak gampang. Setiap langkah gitu, itu sangat mencerminkan orang Kristen gitu yang setiap langkah aku gitu. Dan aku pengen mudah-mudahan anakku mulai belajar dari mamanya gitu, karena kan di keluarga kami yang benar-benar Kristen itu cuma aku doang gitu yang benar-benar mengerti gitu. Dan itu pun menurut aku nggak cukup, aku masih sedikit banget mengerti tentang Tuhan Yesus gitu, masih aduh aku siapalah aku ini, Tuhan pendosa ini ya. Tapi ya, puji Tuhan aku disadarkan, aku bertobat lagi, setiap hari berjuang lagi gitu biar bisa semakin dekat dengan Tuhan gitu, semakin serupa dengan Kristus. Itu nggak gampang, susahnya minta ampun gitu. Dan aku pengen anakku ini mewariskan itu dari aku gitu, dari hal simple. Anakku baru umur 2 tahun ya, nggak bisa yang terlalu susah-susah gitu kan. Jadi setiap malam sebelum tidur aku baca cerita-cerita tentang Alkitab gitu ya, dari buku-buku Bible gitu yang versi anak-anak. Terus sebelum makan kita berdoa, sebelum tidur kita berdoa, setiap minggu aku bawa dia ke sekolah minggu, dari hal simpel seperti itu gitu. Terus dari musik-musik yang dia dengar, aku juga mulai mencoba memproduksi juga musik, yang namanya musisi ya kan pasti bermusik gitu kan. Nah, itu aku mulai ke
fokus kepada musik anak-anak dulu nih, aku lagi bikin-bikin. Udah sempet sih beberapa kali juga aku mulai aransemen lagu, lagu yang populer lah ya, lagu populer dulu di biar sering didengar sama anakku gitu. Terus dengan kemasan generasi alfa itu nggak gampang. Anakku ini generasi alfa atau bukan ya? Atau ada generasi baru lagi setelah alfa? Aku juga kurang tahu. Tapi ya untuk kemasan anak-anak ini biar di packing apa ya packagingnya itu modern, biar anak-anak familiar dengar sampai menjadi kekuatan mereka gitu untuk basic yang bisa jadi influence mereka gitu, karena lagu-lagu sekolah minggu pasti akan diingat seumur hidupnya setelah dia besar sampai dia tua nanti gitu kan. Nah itulah yang lagi mau aku tanamkan dan Tuhan lagi minta aku untuk fokus ke situ gitu saat ini. Jadi ternyata saudara-saudara sekalian, bro dan sis, aku masih punya cita-cita. Yeay. Jadi harusnya aku bilang ke Om ini ya, cuma memang karena waktu itu pertemuan singkat kami gitu, tapi akhirnya Om, aku punya cita-cita Om. Jadi ya itulah visi misi yang harus aku jalani ke depan gitu. Dan nggak gampang karena aku nggak cuman pengen anakku aja yang paham tentang kekristenan ini melalui musik yang simple, tapi juga anak-anak lain gitu. Biar mereka itu tumbuh bukan dengan ketakutan, tapi dengan joy, happiness gitu, yang benar-benar mereka butuh Tuhan karena mereka mengasihi Tuhan gitu. Karena mereka mencintai Tuhan, dan itu yang kita benar harus minta hikmat dari Tuhan, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak apa ya berhikmat gitu, yang biar Tuhan kasih jalannya, karena di era modern ini nggak gampang gitu untuk memasukkan influence yang memberikan influence kepada anak-anak yang bisa mereka pegang teguh gitu. Memang sekarang lagi ada juga kegerakan karismatik ya dari karismatik yang mulai revival anak-anak mudanya. Ini aku lihat juga di Belanda ya khususnya. Itu yang bawa orang tuanya itu kembali bertobat, kembali ke gereja. Udah mulai banyak. Jadi kerinduanku semoga juga anakku ini mulai punya kegerakan ini di generasinya anakku ini gitu. Jadi aku pengen terlibat di dalamnya. Aku mau sama-sama bertumbuh dengan mereka gitu. Jadi itulah dia guys, yang mama-mama di Belanda ini nggak gampang gitu menghadapi di Belanda ini dunianya liar sekali ya. Pernikahan sesama jenis saya dilegalkan, dari mereka pendidikan di SD aja udah diajari loh untuk itu apa hubungan sesama jenis, dan bagi mereka itu normal gitu, orientasi seks gitu misalnya ya. Yang misalnya anak cowok demen sesuatu yang pink-pink, demen sesuatu yang feminim, itu diperbolehkan di Belanda gitu. Itu yang kita sangat deg-degan sebagai mama ya, dan itu yang doa terus biar anakku ini nggak salah gaul, biar Tuhan lindungi gitu, dan mudah-mudahan kedepannya dia bisa ajak teman-temannya juga untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus gitu, serupa dengan Kristus. Nah itulah warisan yang harus diberikan kepada anakku. Regenerasi inilah, tongkat estafet inilah yang harus aku kasih ke anakku gitu. Jadi bro dan sis kalian, untuk para emak-emak yang sedang berjuang, kamu nggak sendirian ya. Mama-mama dimanapun berada gitu, kita sama-sama berjuang biar Tuhan melindungi anak-anak kita, generasi penerus kita, dan semoga kesaksian aku pada kesempatan kali ini bisa memberkati kalian semua dan menguatkan kalian semua. Dan itulah bagaimana kita, poin yang aku dapatkan ya, bagaimana kita menjalankan firman Tuhan ini dengan perbuatan-perbuatan kita gitu, dan bagaimana motivasi hati kita yang benar gitu. Kita jalanin ini bukan karena takut aja, tapi juga karena kita mengasihi Tuhan gitu. Motivasi hatinya harus benar dulu ya. Nah, ada juga kita menjalankan ini karena untuk kita atau untuk Tuhan gitu kan. Kadang kita mau melaksanakan firman Tuhan biar kita dilihat orang, gitu kan, dipandang, ternyata dia Kristen gitu kan. Atau kita benar-benar ini loh Tuhan, sesuatu yang untuk Tuhan gitu. Nah, cuman kamu sama Tuhan yang tahu ya. Cuman kita pribadi sama Tuhan yang tahu apa motivasi hati kita gitu. Jadi kesempatan kali ini itu yang mau aku sampaikan, dan firman-Nya tentunya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayatnya yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati,
Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, jadi bro dan sis sekalian, itu ayat yang mau aku sharingkan juga pada kesempatan kali ini. Dan peperangan kita belum selesai sampai pada akhir hayat kita ya. Tapi sangat disayangkan waktu testimona ini sudah di penghujung, jadi aku sudah harus jemput anakku ini, udah waktu jam-jam pulang sekolah. Jadi kesaksianku pada hari ini sampai di sini dulu teman-teman sekalian. Nanti kita ketemu lagi pada Jumat depan di waktu yang sama, jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, jam 1 siang waktu Belanda tentunya ya. Dan apapun yang kalian hadapi, testimoner semua, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Dah.